Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aulia Anissa Fitriani dengan NIM 20042190, Putihat Kalbi Dereka dengan NIM 20042100, Nike Juliandari dengan NIM 20042251, Olivia Dwi Ruselda dengan NIM 20042066, dan saya sendiri Puput Sari Bulan dengan NIM 20042132. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hukum Pembangunan, Kesejahteraan Hukum, dan Politik Hukum. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Aulia Anissa. Kepada Saudari Aulia Anissa dipersilahkan. Baik, untuk materi pertama, Hukum Pembangunan, Kesejahteraan Umum, dan Politik Hukum. Yang pertama, hukum pembangunan. Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Yang kedua, kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum berarti suatu keadaan sejahtera yang dirasakan dan dinikmati oleh orang secara umum. Pada dasarnya, kesejahteraan yang dirasakan ini terbagi menjadi dua macam, yakni kesejahteraan jiwa dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum nasional Indonesia. Mengingat politik hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan, dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Ruang lingkup atau wilayah kajian disiplin politik hukum adalah meliputi aspek lembaga kenegaraan, pembuat politik hukum, letak politik hukum, dan faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu negara. Perbandingan dari 5 jurnal yang sudah dipelajari. Jurnal pertama yang berjudul Politik Hukum dalam Kesejahteraan Rakyat lebih membahas tentang peranan politik hukum yang digambarkan sebagai kebijakan penguasa dalam pembaharuan dan pembentukan hukum positif sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang diamankan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Yang kedua, Jurnal 2 yang berjudul Pembangunan Hukum untuk Kesejahteraan, lebih membahas tentang pembangunan hukum di Indonesia. Yang ketiga, Jurnal 3 yang berjudul Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, lebih membahas mengenai wajah politik hukum di Indonesia pada era saat ini masih membekas sistem rezim Orde Baru, meskipun sistem demokrasi sudah berubah, tetapi perubahan dapat dilihat dari produk hukum yang dibuat syarat dengan kepentingan dan hukum di Indonesia, lebih determinan konfigurasi politik yang bersifat otoriter, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih konsersif. Yang keempat, Jurnal 4 yang berjudul Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia sebagai sarana mewujudkan tujuan negara, lebih membahas tentang politik hukum nasional sebagai kebijakan dasar penyelenggaraan negara atau Republik Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang diciptakan. Yang kelima, Jurnal 5 atau Jurnal Internasional dengan judul The Concept of International Development Law, membahas mengenai konsep hukum pembangunan internasional harus menandai ruang lingkup dan tujuan disiplin ilmu tersebut. Ia harus memiliki prinsip dan struktur panduan. Ini pada gilirannya harus secara sistematis terkait dengan seluruh disiplin hukum publik
internasional. Terima kasih kepada Saudari Aulia yang telah membacakan materi nomor 1. Selanjutnya materi nomor 2 akan dibacakan oleh Nike Juliandari. Kepada Nike dipersilahkan. Selanjutnya yaitu perbandingan dari 5 jurnal yang sudah dipelajari. Yang pertama, jurnal 1 yang berjudul Politik Hukum dalam Kesejahteraan Rakyat lebih membahas tentang peranan politik hukum yang digambarkan sebagai kebijakan penguasa dalam pembaharuan dan pembentukan hukum positif sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat. Jurnal 2 yang berjudul Membangun Hukum untuk Kesejahteraan lebih membahas tentang pembangunan hukum di Indonesia. Yang ketiga, jurnal 3 yang berjudul Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia lebih membahas mengenai wajah politik hukum di Indonesia pada era saat ini. Masih membahas sistem rezim Orde Baru. Meskipun sistem demokrasi sudah berubah, tetapi perubahan dapat dilihat dari produk hukum yang dibuat syarat dengan kepentingan dan hukum di Indonesia lebih determinan konfigurasi politik yang bersifat otoriter, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih konsersif. Yang keempat, jurnal 4 yang berjudul Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia sebagai sarana mewujudkan tujuan negara, lebih membahas tentang politik hukum nasional sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara Republik Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Jurnal 5, jurnal internasional dengan judul The Concept of International Development Law membahas mengenai konsep hukum pembangunan internasional harus menandai ruang lingkup dan tujuan disiplin ilmu tersebut. Ia harus memiliki prinsip dan struktur panduan ini pada gilirannya harus secara sistematis terkait dengan seluruh disiplin hukum publik internasional. Terima kasih kepada Saudari Nike Juliandari yang telah membacakan materi nomor 2. Selanjutnya materi nomor 3 akan dibacakan oleh Saudari Puthihat Kalbi. Kepada Puthihat dipersilahkan. Isu-isu dan solusi terkait hukum pembangunan kesejahteraan umum dan politik hukum. Yang pertama, isu-isu terkait hukum pembangunan kesejahteraan umum dan politik hukum, kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara yang sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagai masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia, sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran dan cara sehingga menyebabkan rendah, berakibat produktivitas juga rendah. Apapun penyebabnya, persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah besar yang perlu mendapat perhatian dan tindakan konkret melalui pelaksanaan program, baik yang bersifat penyelamatan, pemberdayaan, maupun fasilitatif. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapat yang merupakan dari munculnya masalah kemiskinan. Biarkan masalah kembangan membuat tersebut melalui sosial dan politik. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia.
Yang kedua, solusi terkait isu-isu hukum pembangunan, kesetaraan umum, dan politik hukum. Dalam sistem kapitalistik yang berlaku di Indonesia, penetapan pajak pendapatan atau penghasilan merupakan solusi untuk mengurangi terjadinya ketimpangan. Dengan mengurangi pendapatan penduduk yang berpendapatan tinggi, sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam 10 pemberiannya. Pajak yang telah dipungut, apalagi menggunakan sistem tarif progresif, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi persentase tarifnya oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pola pemerintah, subsidi, dan proyek pembangunan. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Pajak tidak tapi semua komponen masyarakat tanpa pandang kaya, miskin semua dikenai pajak. Selain itu, upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan seperti pembangunan sektor pertanian, pembangunan sumber daya manusia, retribusi pendapatan secara lebih baik, dan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, alternatif lain, solusi mengatasi kemiskinan di Indonesia. Namun, belum bisa dinilai secara menyeluruh karena hanya sebagian kecil yang terrealisasi, sementara kemiskinan juga masih dan semakin menjamur. Memang, tidak bisa disinggung lagi bahwa solusi kehidupan secara menyeluruh dan sempurna termasuk permasalahan kemiskinan hanyalah kembali pada aturan-aturan sang pembuat kehidupan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memberikan solusi yang selalu tepat, tidak hanya secara konsep, tetapi juga dalam prakteknya. Sudah terbukti memberikan hasil yang gemilang, terutama dalam mensejahterakan rakyatnya. Ini penyebab kemiskinan di Indonesia dari dulu hingga kini adalah penyebab struktural. Ketidakmerataannya distribusi pendapatan yang dilakukan pemerintah secara struktural yang menyebabkan kemiskinan ini terjadi berangsur-angsur. Program pemerintah yang dijalankan saat ini dinilai sudah baik secara konsep. Terima kasih kepada Saudari Fithihat Kalbi yang telah membacakan materi nomor 3. Selanjutnya materi nomor 4 akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu masalah yang mungkin timbul di luar dari jurnal yang sudah dipelajari. Yang pertama, ketidakmampuan hukum dalam mengatasi masalah-masalah sosial di luar hukum akan berakibat pada kewibawaan hukum itu sendiri. Hal ini karena hukum yang terbentuk kemudian dijadikan sebagai kontrol sosial di masyarakat tersebut. Hukum sebagai kontrol sosial merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti perintah-perintah dan larang-larangan. Yang kedua, masyarakat Indonesia dibayangi oleh atmosfer global yang membawa masyarakat ke dunia tanpa batas. Menurut beberapa pakar hukum Indonesia, ilmu hukum demikian tidak kuat dalam masyarakat. Cara pandang bahasa Barat yang tidak semuanya sesuai dengan cara pandang bahasa Indonesia, seperti halnya sifat individualisme. Pandangan individualisme Barat muncul pada zaman Renaissance yang kemudian mengalami penggolakan dan perumusan kefilsafatan oleh para sarjana Barat seperti John Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, dan Thomas Jefferson. Individualistis mempunyai pandangan bahwa manusia diciptakan bebas dan sama, yang satu lepas dari yang lain, dan semua manusia masing-masing mempunyai kekuasaan yang penuh. Selanjutnya materi terakhir yang akan dibacakan oleh Olivia Durisalda. Kepada Olivia dipersilahkan.
Kepada Saudari Olivia diharapkan meng-unmute-kan mic-nya. Yang pertama, solusi dalam ketidakmampuan hukum dalam mengatasi masalah-masalah sosial, yaitu pertama menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat. Kesadaran dapat diartikan adanya tekad untuk terlibat secara efektif terhadap suatu tujuan yang hendak dicapai dalam hukum. Kesadaran di sini bukan hanya menyangkut masalah perbuatan, tetapi menyangkut realitas perilaku dalam kehidupan di masyarakat. Setelah kesadaran hukum dapat dibangun, maka akan tumbuh ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu peraturan yang menjadi undang-undang berdasarkan kekuatan yang bersifat mengatur, mengikat, dan memaksa. Yang kedua, penyelesaian masalah dengan menggunakan kearifan lokal. Kearifan lokal secara sederhana dapat diartikan sebagai kebijaksanaan lokal. Masalah-masalah yang timbul di luar hukum di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan kearifan lokal. Yang kedua, solusi global yang membawa masyarakat Indonesia ke dunia tanpa batas. Solusi global yang membawa masyarakat Indonesia ke dunia tanpa batas adalah meningkatkan pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan warga negara. Manfaat positif globalisasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pertama, semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Yang kedua, regulasi hukum dan pembuatan peraturan undang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.